Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pak Hari Setio Wacono. Pak Hari ya. Siap. Ya. Pernah menjadi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan sekarang Kadis PUPKP. Iya. Pak Hari, sejak kapan Bapak menjabat Kepala Dinas di Pemko Yogyakarta ini? Menjabat sebagai Kepala Dinas sejak 2010. Mana yang lebih dulu? Pak Hari menjadi Kepala Dinas atau Pak Nurwidi? Ya, kurang jelas. Mana yang lebih dulu jadi Kepala Dinas? Pak Hari atau Pak Nurwidi Hartana? Saya dahulu. Ya. Berarti Bapak lebih senior ya. Ya. Pertanyaan kami hanya mengkonfirmasi Pak beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait Pak Nurwidi Hartana selaku Kepala Dinas PTSP, Pak Hari ya. Dari yang keterangan yang Bapak sampaikan, kami mendengar beberapa kali disebut dengan rekomendasi. Kalau dari suratnya ini kami tidak ada melihat kata rekomendasi teknis, tapi rekomendasi. Apa yang Pak Hari ketahui tentang nomenklatur rekomendasi ini sebenarnya? Ya. Rekomendasi adalah merupakan pencermatan teknis dari OPD teknis terhadap persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis yang ada di gambar. Apakah rekomendasi ini bersifat penolakan, Pak? Rekomendasi yang kita terbitkan merupakan hasil dari pencermatan kita. Ya. Kami sudah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari tahu apa definisi rekomendasi. Di antara itu saran yang menganjurkan, membenarkan atau menguatkan. Bagaimana ada sebuah rekomendasi yang saksi keluarkan di tanggal 13 Desember 2021 ini, apakah berbentuk sebuah penolakan, Pak? Ya, itu merupakan hasil dari pencermatan teknis kita. Ya, intinya saja Pak, itu sebuah penolakan. Penolakan, ya. Penolakan. Ya. Ada dokumennya sama kami nih Pak. Rekomendasi nomor 535. Tidak ada satu kata pun penolakan di sini Pak. Belum memenuhi kesesuaian, betul Pak? Bunyinya belum memenuhi kesesuaian. Ya, betul, belum memenuhi kesesuaian secara teknis. Artinya adalah penolakan menurut pemahaman kita. Oke, menurut pemahaman ya. Baik. Nah, kemudian Pak Hari, terkait dengan adanya permohonan IMB. Ini kan banyak Pak ya. Ada salah satunya yang menjadi permasalahan sini PT JOP, Pak ya. Nah, sepengetahuan saksi, bagaimana memisahkan kewenangan antara Dinas PU dengan Dinas PTSP? Kaitannya dengan kewenangan, jelas di Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi teknis, DPM PTSP menerbitkan IAB-nya. Baik. Apakah Dinas PU juga menerima dokumen administrasi dari pemohon? Dokumen administrasi semuanya masuk di DPM PTSP. Ya. Disampaikan kepada kita mencermati baik dokumen teknisnya maupun dokumen administrasinya. Ya. Pertanyaannya, kalau langsung dari pemohon ada nggak? Bisa nggak? Kalau dari langsung pemohon tidak bisa melalui DPM PTSP. Baik. Tadi yang ditanyakan. Ya, clear ya, kewenangan masing-masing dinas, Pak Hari. Nah, kalau kemudian kedudukan Dinas PU KP dengan Dinas PTSP,
sama-sama OPD di kota Yogyakarta ini Pak ya. Itu bagaimana hierarkinya? Horizontal kah atau vertikal seperti itu? Horizontal. Ya. Sejajar. Sejajar. Baik. Jadi antara Pak Hari dengan Pak Nurwidi sama-sama kepala dinas. Gitu ya? Betul. Ya. Apakah Pak Nurwidi Hartana ini selaku kepala dinas PTSP bisa mengarahkan atau mengintervensi Pak Hari selaku kepala dinas PU? Secara ketentuan tidak ada, tetapi secara penekanan yang terus-menerus menanyakan menjadi macam tekanan dari saudara Nurwidi. Desakan. Ya. Normatif tidak ada ya. Normatif tidak ada. Ya. Nah tadi Bapak sampaikan, Bapak kan kepala dinas senior. Bagaimana kepala dinas junior menekan saudara, ya kan? Nah, kemudian coba saksi, ini fakta saja ya, yang kami tanyakan. Perbuatan mana dari Pak Nurwidi Hartana yang menekan saudara, Pak? Saksi. Ya, menekan ini disampaikan Itu adalah tekanan. Ya. yang dibawa nama Pak Wali. Iya. Menanyakan begitu. Betul, Yang Mulia. Ya kan beda Pak. Menanyakan itu kan koordinasi. Ya kan kalau menekan itu kan dari atas ke bawah. Hanya itu saja, hanya bertanya saja itu menekan. Ada perbuatan lain nggak Pak? Ada yang lain selain Tidak ada. Nggak ada. Menekannya itu diminta menerbitkan rekomendasi teknis sebelum tanggal 20. Kapan itu disampaikan Pak? Sampaikan. Berkali-kali disampaikan. Berkali-kali Dan disampaikan. itu saksi tadi sudah berkali-kali mengatakan ya, itu atas berkali-kali disampaikan seperti itu, saksi merasa ditekan. Betul Yang Mulia. Baik. Nah, kemudian Pak Hari, terkait dengan surat pernyataan tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani Pak Nurwidi Hartana, itu langsung diserahkan kepada Pak Hari ya? Melalui saudara Trian. Baik. Apakah Pak Hari yang minta dibuatkan surat itu? Saudara Trian juga menyampaikan kaitannya dengan pernyataan bagaimana. Inti dari pernyataan saya juga tidak tahu isinya, tetapi langsung dibuat oleh saudara Nurwidi Hartana yang ditandatangani. Bukan Pak, sebelum dibuat. Bapak kan tidak mau menerbitkan rekomtek, betul? Betul. Apakah Bapak minta dibuat surat pernyataan seperti itu? Pak Nurwidi sering melakukan hal-hal yang bagaimana dengan wujud surat pernyataan. Nggak ngerti kami Pak. Ada tidak Bapak meminta untuk dibuatkan surat pernyataan seperti itu sebelum Bapak membuat rekomtek? Saya tidak pernah meminta. Ini usulan dari baik Pak Nurwidi maupun dari saudara Trian. Baik. Apakah surat pernyataan yang tadi Bapak terima itu merupakan syarat untuk dikeluarkannya rekomtek? Tidak merupakan syarat. Atau apakah surat pernyataan itu yang menjadi dasar Bapak untuk mengeluarkan rekomtek? Paling tidak saya mempercayai untuk bisa melengkapi. Di samping itu tekanan terus menerus terhadap diri saya. Artinya kalau tidak ada surat pernyataan, rekomteknya keluarkan. Ya. Kalau tidak ada surat pernyataan, Iya. ceknya keluarkan. Tetap keluar karena adanya tekanan untuk segera mengeluarkan sebelum tanggal 20 Mei. Terus
Ini sedikit saya salah ya. Iya, yang mulia. Dengan surat pernyataan. Terus kenapa harus ada surat pernyataan itu? Ini atau yang menginisiasi? ya, ini pernyataan sering dilakukan dalam rangka Pak Nurwidi bagaimana menyampaikan dengan surat pernyataan. Artinya surat pernyataan yang dimaksud ini surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMP TSP. Sebetulnya pernyataan ini seharusnya ditandatangani oleh pemohon. Ya enggak, yang tadi dimaksudkan saksi Ya. atau yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini kan surat pernyataan yang tadi ditunjukkan Ya. tanda tangani oleh Kepala Dinas. Perdana Widyatana kan selaku Kepala DPMP TSP. Betul ya. Itu apakah sering buat surat pernyataan seperti itu Barusan kali ini yang mulia. kali ini? Oke, silakan dilanjut dulu pertanyaan. Baik, kami lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, selain JOP, dalam surat pernyataan tersebut ada juga Guyup Senggini Group. Apakah permasalahan Guyup ini sama dengan PT JOP? Sama, permasalahannya bahwa yang memenuhi adalah rencana gambar struktur arsitektur dan yang lainnya belum memenuhi. Apa yang tidak memenuhinya sama tidak, Pak? Apakah masalah ketinggian dan skyline juga? Tidak. Jadi apa, Pak? Kesamaannya belum melengkapi gambar dokumen teknis. Baik. Itu Gambar arsitektur. Ya. Kembali kita ke Rekomtek pertama Desember 2021 dan Rekomtek kedua 20 Mei 2022. Rekomtek 1 belum memenuhi kesesuaian. Apakah ini maksudnya ketinggian masih 40, Pak? Belum memenuhi kesesuaian, termasuk di dalamnya adalah ketinggian Ya. dan juga ketentuan-ketentuan yang lainnya, Ya. termasuk skyline. Termasuk skyline. Oke. Para arsitek saat Ya. itu juga belum memenuhi. Belum memenuhi saat itu. Ya. Kemudian JOP merubah gambar arsitekturnya dari 40 menjadi 32 meter. Bagaimana, Pak, proses koordinasi dan komunikasinya dengan pihak PUPKP? Setelah ada rapat tanggal 8 Maret, kami melakukan langkah karena ada penekanan bahwa Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menerbitkan rekomendasi teknisnya dibatasi 2 minggu. Bukan, Pak, saya menanyakan prosesnya. Tadi kan Bapak betul, Bapak ada Zoom meeting dengan Pak Oon. Betul. Ya. Apakah dalam menyerahkan perubahan gambar arsitek ini pihak Pak Dandan dan Pak Oon bertemu dengan saksi? Tidak. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya melalui komunikasi dengan Pak Oon, teman-teman teknis, dan kita melakukan Zoom meeting terkait dengan ketentuan-ketentuan teknis tata ruang, termasuk hasil notulen yang ada di tanggal 8 April. Ya, artinya tadi yang ditanyakan kan ada penjelasan gambar kan? Ya, Nah, penyerahan gambarnya itu komunikasinya bagaimana? Diterima langsung atau melalui DPMP TSP atau bagaimana? langsung diterima melalui Zoom meeting. Sudah ada fisik, gambar fisiknya? Setelah ada koordinasi Zoom meeting, ada perbaikan
disampaikan kepada teman-teman teknis. Tidak lewat DPPTSP. Tidak. Itu yang dimaksud. Betul, betul yang mulia. Saya tanya prosesnya. Berubah dari gambar tadi berubah dari 40 menjadi 32. Ternyata kan langsung kepada pihak Dinas PU. Mengapa tidak melalui PTSP, Pak Hari? Ya, karena sudah ada keputusan di rapat tanggal 8 April segera melakukan langkah untuk percepatan rekomendasi teknisnya. Itu sudah disepakati tanggal 8 bahwa nanti untuk melengkapi itu langsung ke Ya, itu. betul yang mulia. Lanjut. Tadi Pak Hari bilang tidak ada berkomunikasi dengan pihak pemohon. Tapi kan ternyata berkoordinasi dan berkomunikasi. Tadi pertanyaan awal, ketika ditanya ada nggak komunikasi langsung dengan pemohon. Tadi saksi mengatakan menjawab tidak ada. Nah sekarang ketika ditanya ini ternyata ada, bisa dijelaskan? Ada setelah rapat itu didasari kesepakatan rapat rapat. itu. Ya. Alasannya itu. Ya, betul yang mulia. Mereka ada. Tidak ada. Ya. Yuk. Baik. Nah, kemudian Pak, keluar nih Rekomtek. Apakah pada saat keluar Rekomtek 20 Mei 2022 sudah dilakukan terlebih dahulu verifikasi teknis di lapangan? Sudah. Ya. Apakah gambar arsitektur sudah ketinggian 32 meter? Bisa diulang Pak? Apakah gambar arsitekturnya sudah dengan ketinggian 32 meter? Untuk yang pertama belum. Bukan Pak. Masih 40. Bukan Pak. Keluar nih Rekomtek 20 Mei 2022. Ya, yang ditanya 20 Mei. Yang Ya. 20 Mei sudah sesuai dengan ketentuan 32 meter. Ya. Tuh. Apakah skyline juga sudah 45 derajat dari sisi depan? Ya, Ya. sudah. Itu hasil dari rapat tanggal 8 Maret. Ya. Jadi kembalinya kalau gambar arsitektur itu oleh Dinas PU sudah menganggapnya sudah Sesuai. Ya, Ya. betul yang mulia. dan selebihnya yang belum. Gitu. Belum. Ya. Ya, yang mulia. Jadi yang ditanyakan baru saja itu bagian dari gambar teknis Ya. yang didasarkan gambar arsitektur, Ya. gambar arsitektur yang didasarkan pada rapat tanggal 8. Itu Betul. maksudnya. Betul yang mulia. Lanjut. Ya. Nah, sudah sesuai semua. Berarti kan Pak tinggal AMDAL, Andalalin, Damkar, lingkungan hidup apa? Kebudayaan Pak ya? Menyesuaikan bentuk gambar lagi, begitu ya? Betul. Ya. Sesuai dengan gambar rencana arsitektur yang sudah sesuai, berarti rekomendasi teknis harus menyesuaikan dengan gambar yang baru. Ya. Apakah rekomendasi kebudayaan Damkar, AMDAL, Andalalin dan sebagainya tadi dengan gambar ketinggian 40 meter dapat digunakan untuk bangunan dengan ketinggian 32 meter? Jelas dari sisi volume, jenis kapasitas kegiatannya juga berubah, maka harus menyesuaikan dengan gambar arsitektur yang baru. Bisa Bapak sebutkan aturannya? Kaitan Ya, yang ditanyakan itu tadi kan tentang kapasitas ya. Tadi sudah dijawab dengan adanya perubahan ketinggian lantai, otomatis harus ada perubahan penyesuaian. penyesuaian. Nah, kalau dasar aturan yang terkait dengan adanya penyesuaian secara khusus seperti itu ada enggak? Di masing-masing OPD ada ketentuan teknisnya, Pak, yang mulia.
hanya berdasarkan ketentuan teknis masing-masing. Masing-masing OPD. Iya, yang mulia. Iya, kan semula rekomendasi itu untuk ketinggian yang lebih Pak, 40 meter. Kemudian kan menjadi menurun 32 meter. Kan begitu tadi Pak ya. Nah, yang kami tanyakan tadi, di mana Pak aturannya? Di masing-masing OPD teknis, semisal lingkungan akan dilakukan penapisan ulang. Dan hasil penapisan ulang seperti apa itu kewenangan dari OPD teknis. Oke, saksi maksud aturan itu ada, tapi saksi tidak bisa menyebutkan setelahnya di ketentuan apa, namanya, nomor berapa, itu saksi nggak tahu. Tapi aturan yang seperti itu ada. Ada di masing-masing OPD teknis yang Oke, jadi kalau saksi memang tidak bisa menyebutkan aturan yang dimaksud ya, dalam arti nomornya berapa, tahun berapa, itu nggak tahu. Ya, baik. Lanjut. Saudara saksi, SKRK 32 meter, gambar arsitektur 32 meter, kemudian terbit Rekomtek, baru IMB, semuanya 32 meter. Apakah kemudian pemohon IMB ini bisa mendirikan bangunan dengan ketinggian melebihi 32 meter? sesuai dengan rekomendasi teknis adalah 32 meter. Nggak bisa. Kalau membangun lebih dari itu bisa nggak? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Kalau lebih berarti melanggar ya. Melanggar. Ya. Tuh. Baik. Nah, kemudian tadi ada saksi menyebutkan rapat 8 Maret 2022. Saksi mendapat laporan dari staf yang mengikuti rapat. Tadi siapa namanya, Pak? Pak Heru. Ya. Betul, Sri Heru Uriantara? Betul. Ya. Sudah kami dengarkan keterangannya di persidangan ini sebagai saksi. Apa yang disampaikan Pak Sri Heru kepada Pak Hari? Laporan apa? Melaporkan bahwa yang bersangkutan merasa ditekan sampai dia tidak bisa menjawab dan dibantu oleh teman dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Itu laporan yang disampaikan pada saya. Siapa yang menekan, Pak? Kan gini, kan ditanya apa laporannya. Ya. Nah, laporan saudara Heru kepada saksi itu dia mengaku merasa ditekan atau dipaksa Betul yang mulia. untuk ikut menandatangani apa yang dinyatakan dalam rapat itu atau gimana Mas? Ya, betul yang mulia. Artinya apa yang kemudian menjadi keputusan rapat itu apakah saudara Heru merasa sebenarnya dia tidak sesuai dengan yang ada dalam rapat itu atau bagaimana, bisa jelaskan? Konteksnya kan saudara nggak tahu rapatnya ya. Iya. Tapi laporan dari saudara Heru kepada saudara itu bagaimana yang dimaksud istilah saudara tadi ditekan, kemudian dibantu dari pertanahan, gimana? Ya. Laporan dari saudara Heru bahwa di dalam forum rapat tersebut merasa ditekan sehingga sampai tidak bisa menjawab, terus dibantu oleh dari teman Pertanahan Tata Ruang. Itu bukan ranahnya dari PU karena masih ketentuan tata ruang. Pak Hari, saya ini kan membayangkan anak buah melapor kepada atasan pimpinan. Apakah cuma itu yang dilaporkan? Saya ditekan, nggak ada pembicaraan lain Pak tentang isi substansi rapat itu? Ada yang disampaikan di luar penyampaian itu tadi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Siapa yang menekan Pak? Pimpinan rapat. Ya siapa? Saudara Nurwidi Hartana. Ya, Pak, di daftar hadir ini 21 orang yang hadir dalam rapat 8 Maret itu. Beberapa sudah dihadapkan di persidangan ini. Bapak juga sudah disumpah. Apa yang dikatakan Pak Nurwidi Hartana kepada Pak Heru dalam rapat itu?
yang Bapak sebut tadi menekan? Mana bisa diulang pertanyaannya? Apa yang disebutkan atau yang disampaikan Pak Nurwidi Hartana kepada Pak Sri Heru yang Bapak sebut tadi menekan? Berkaitan dengan skyline satu sisi. Tekanannya bagaimana? Yang bersangkutan tidak menyampaikan secara rinci penekannya bahwa saya sampai tidak bisa menjawab. Jadi bentuk tekanan secara rincinya nggak bisa menyampaikan, tetapi merasa tidak bisa menjawab di dalam rapat itu. Betul, Yang Mulia. Menjawab itu pengakuan saudara Heru itu adalah karena merasa ada tekanan. Iya, Yang Mulia. Baik, ya baiklah Pak Hari, keterangan saudara berbeda dengan Pak Heru. Pak Heru sendiri merasa tidak ada diarahkan atau diintervensi dalam rapat itu. Nanti silakan disimpulkan Baik, ya. baik yang mulia. Masing-masing saya kira ada versinya sendiri. Siap. Baik. Nah, SKRK ini yang dua kali Pak ya. Yang pertama itu di tanggal 21 Januari 2019. Yang kedua di tanggal 30 Agustus 2020. Nah, sepengetahuan Pak Hari, apakah dalam SKRK ini keduanya sudah menyebut ketinggian 32 meter dan skyline dalam satu sisi 45 derajat? Sudah menyebut ketinggian 32 dengan skyline dua sisi. Pak, Bapak baca tidak ini? Di mana disebut dua sisi? Ya. Sesuai dengan pemahaman kita dan teman-teman teknis, Ya mana? pemberlakuan skyline sesuai dengan SKRK adalah dua sisi. Yang dimaksudkan ini SKRK yang pertama maupun kedua, yang pertama. Yang pertama maupun yang kedua. Ya. Yang kedua saja Pak, mencabut yang pertama kan? Pak. Ya, kedua menunggu. SKRK yang kedua muncul itu menyatakan SKRK yang pertama sudah tidak berlaku. Ya. Saya belum mencermati karena SKRK yang kedua itu kelihatannya 2020 Bang, yang mulia. Artinya keluarnya SKRK yang kedua itu memposisikan SKRK yang pertama bagaimana? Apakah sudah ada tekanan? Masih digunakan hampir sama ketentuan-ketentuannya. Oke, sekarang cermati ini SKRK yang pertama ya. Tahun 2019. Ya. Nomor 27. Ya. SKBB ada 5 ya. Oke, baik. Ya, itu dia Pak. Urut poin C, tinggi bangunan. Tinggi bangunan. Garis. Poin B-nya Pak. Tunjukkan pada kami di mana dia harus dua sisi. Ya, kalau tepatnya bunyinya bagaimana? Coba ini Antri. Ya. Ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan jelas 32 meter. Paling Ya. Ya. Skyline. Ketinggian bangunan paling depan mengacu skyline 45
derajat paling depan. Satu sisi JOP mempunyai dua sisi depan, yaitu Jalan Gadean, Lor, dan Kemitrian, Lor. Kalau ditafsirkan sesuai dengan bidang saudara, Ya, itu tafsir. sekali lagi berapa? dua yang mulia. Jadi kan pertanyaan kembali ke pertanyaan awal dari penasihat hukum ya, membandingkan SKRK yang pertama dengan yang kedua. Ya. Yang kedua bisa ditampilkan. Yang pertama cukup ya. Ya, yang pertama tidak ada menyebut dua sisi, Pak Hari. Ya, tadi bunyinya seperti yang Iya. Hanya kan saya tanya. Iya. Itu sesuai dengan bidang tugasnya saksi. Iya. Apakah itu pengertiannya dua sisi? Itu tadi penjelasannya saksi begitu. Ya. Ya. Ini SKRK yang keberapa ini? Yang pertama ya Pak ya. Bunyinya kan memang begitu ya Pak ya. Iya. Iya. Menyebutkan secara tegas dua sisi. Iya, Mana gambarnya? Gambar Tapi arsitekturnya mana? 45 derajat itu Ada di mana? dari depan. Gambar. Agar IMB, di minta IMB. Iya. IMB. agar di seberangnya tadi penjelasan saksi karena berada di IMB. Dua. itu ya Paling terakhir. juga dalam Iya, betul yang sehingga mulia. apa namanya sesuai dengan bidang tugas saksi itu adalah dua sisi begitu. Betul yang mulia. Itu kesimpulan dari kondisi itu Iya. gitu ya. Ya, itu yang itu lebih lanjut penjelasan dari yang itu tadi tentang skyline. Coba sekaligus ke bawah. Nah, apakah yang poin E itu IMB. wujud 22 gambar Mei. yang saksi maksud dua sisi skyline? Poin IMB. E, IMB. gambar itu merupakan gambaran terhadap garis sempadan bangunan. Garis sempadan bangunan yang ada di Gandean 413-4. Izin mendirikan Yang bangunan. di Kemitrian 4K kondisi existing dan 4. Berarti dua jalan itu diberlakukan garis sempadan bangunan. Dan skyline sesuai dengan huruf B Yang mana? atasnya, bangunan paling depan mengacu. JOP 2 depan, yaitu menghadap. Ya. Ya, jadi gini, majelis minta penjelasan. Apakah yang poin Apa tadi? E Pertanyaannya apa tadi? juga Bukan. Sebenarnya tadi pertanyaan apa tadi? sekaligus Udah, menunjukkan pertanyaan tadi. Apa tadi? dua skyline-nya tadi. GSB-nya itu, GSB-nya Yang dua jalan. poin E menunjukkan kaitannya dengan garis sempadan Kalau bangunan. Skyline Ya, garis sempadan garis ini. padan padan. Ada hubungannya dengan skyline ya? Ada. Kan begitu. Iya, Yang di sini kan garis padan Artinya padan. sesuai dengan bidang saudara tadi pertemuan skyline itu termasuk yang E itu. ya. Nanti ukurannya dari seberang 45 derajat. Itu dilihat dari GSB. Itu maksudnya ya. Ya. Artinya kalau secara tegas memang tidak disebutkan secara tegas Enggak, Bapak tadi tanya apa? ada dua Apa tadi skyline. pertanyaan? Tapi dari Iya, Korea dan gambar itu saksi menerangkan itulah wujud dua skyline. Betul. Itu ya. Ya. Nah sekarang coba yang SKRK yang kedua sama nggak dengan SKRK yang pertama? Hampir sama. Iya, di samping PTSP saya juga sudah di PU. Ya. Ada IMB deh. Yang 40 orang. Mana aku tahu nomornya?
kedua yang mengeluarkan dari Ada SKRK situ. DPM PTSP. MTTSP ya, artinya bukan dari saudara lagi ya. Dan saya kebetulan sudah DPU, yang mulia. Ya, artinya kalau yang tadi yang pertama itu yang mengeluarkan mana? Dari Dinas Pertanahan Tata Ruang, Pertahanan Tata Ruang. Kalau yang kedua, DPM PTSP. ya. Sudah. Oke. Tapi kembali yang ingin digali lebih lanjut dari penasihat hukum, apa yang SKRK pertama maupun kedua atau kami tutup, silakan. Iya. Nah, tadi yang kami tanyakan kan ada tidak dalam SKRK yang pertama dan kedua itu yang secara detail atau spesifik menyebutkan dia harus 2 skyline, Pak Hari? Saya kira kalau yang SKRK pertama tadi sudah dijawab ya. Ya. Nggak, artinya kan kemudian pemahaman kan atau penafsirannya dari Pak Hari, begitu kan? Ya, itu sudah jadi dokumen kan Pak. Iya. SKRK seperti itu. Iya. Baik. Tapi sudah dipertegas dasarnya. Iya. Apakah dengan keterangan itu dan gambarnya tadi itu menunjukkan adanya 2 skyline dijawab oleh saksi? Iya. Ya. Gitu ya. Sekarang kalau untuk SKRK-nya yang kedua ingin dikonfirmasi pada saksi. Ya, yang mulia, di SKRK kedua juga tidak ada detail menyebutkan seperti itu, yang mulia. Ya, artinya ini perlu ditunjukkan dah. Sudah cukup. Nah, Ya, cukup, yang mulia. Ya. atau sudah cukup yang tadi. Ya. Nah, ketika Pak Hari atau Dinas PU menerbitkan Rekomtek 20 Mei 2022, ini dengan gambar arsitektur skyline satu sisi atau 2 sisi? Skyline satu sisi. Ya. Apakah dengan skyline satu sisi ada aturan yang dilanggar, Pak, dengan Rekomtek ini? Sesuai mendasari dari kesimpulan rapat tanggal 8 yang dipimpin langsung oleh Saudara Nur Lidi. Bukan, Pak. Yang kami tanya, Pak, ada nggak aturan yang dilanggar, Pak Hari? Sesuai dengan gambar arsitektur, Ya. ketentuan tata ruang, tidak ada yang dilanggar. Ya, itu dia. Berdasarkan Hasil hasil rapat. apa? Iya, begitu, Pak. Yang ditanya ini jawab Pak Hari ya, biar cepet nih. Nah, kemudian Pak Hari ini terkait dengan rekomendasi Wali Kota tanggal 4 Juli 2019. Tadi Pak Hari sampaikan bahwa Pak Hari atau Dinas Dipentaru yang membuat telaah dari rekomendasi ini, gitu ya. Nah, Betul. pada saat Pak Hari membuat rekomendasi ini, apakah Pak Hari tahu kalau apartemen JOP itu berada di kawasan cagar budaya? Ya. Sesuai dengan Ya, sederhana saja Pak. Tahu nggak? tidak, ya tahu. Tahu kalau itu berada di Tahu. kawasan cagar budaya, Ya, saksi tahu. Tahu. Oke, lanjut. Kenapa saksi masih merekomendasikan ketinggian 40 meter? Saksi merekomendasikan ketinggian 40 meter. Iya, boleh. Ya. Berdasarkan dengan pemanggilan, ya, pemanggilan saya kepada dari pemanggilan saya oleh Bapak. Oleh Bapak. Dasarnya itu. Oke. Apakah rekomendasi tadi sudah sesuai dengan Perwali nomor 53 tahun 2017 tentang ketinggian bangunan? Apabila di luar
kawasan lindung bisa diterbitkan ketentuan itu. Ya, di dalam. Kalau di dalam kawasan lindung? Tidak bisa. Ya. Di kawasan lindung tidak bisa sesuai dengan aturan kelola ruang. Ya. Kami belum mengerti Pak apa itu kawasan lindung. Gimana? Pak Ari, apa itu kawasan lindung Pak? Sepengetahuan saksi, apa itu kawasan lindung? Kawasan lindung adalah kawasan yang dilindungi atau kawasan inti dari baik itu lingkungan maupun budaya. Ya. Itu pemahaman saksi. Baik. Oke. Dalam perjalanannya Pak, setelah mendapat rekomendasi dari Wali Kota 4 Juli 2019 ini, kenapa ketinggian 40 meter yang direkomendasikan ini tidak bisa dilaksanakan Pak? Karena ada rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DIY, di situ melampirkan juga gambar akan ketinggian dari bangunan yang sudah direkomendasikan, dan gambar itu juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan. Oke, provinsi itu Pak ya? Provinsi. Ya, baik. Jadi itu yang menghalang rekomendasi ini ya. Nah, kemudian Pak Hari, kapan pertama sekali Pak Hari mengetahui adanya permohonan IMB PT JOP ini? Permohonan PT JOP Agustus 2021. Oke, saya ganti pertanyaannya. Kapan Pak Hari kenal dengan Pak On dan Pak Dandan? Sejak kapan? Sejak tahun 2019. Bulannya? Bulannya Februari. Ya. Februari 2019. Bagaimana awalnya Pak pertemuan dengan Pak On dan Pak Dandan itu? Yang pertama di ruang rapatnya Pak Wali melakukan pemaparan akan membangun apartemen. Yang berikutnya Saudara Dandan dan Oon ke tempat saya bahwa permohonan sudah disampaikan. Maksudnya setelah Agustus. Permohonan rekomendasi. Dan kedua satu, yang kedua. Iya, yang Maksud saksi yang kedua kapan itu? Kapan setelah pertemuan Februari Masih tahun 2019. 19 ya. Ya. Siapa aja yang hadir Pak dalam pertemuan itu? Gimana? Bisa ulang? Siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu? Maksudnya yang pertama yang Februari ya? Iya, Februari 2019. Oke, aku tahu yang hadir. Sebenarnya tadi ditanya ya, gambarnya terus kan. Oke, sebutkan sekali lagi siapa aja yang hadir. Yang hadir di samping Saudara Dandan dan Oon, Pak Nuridi, saya, Apakah Pak Wali Kota. Terus, ada lagi yang lain-lain? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Dan Saudara Trianto ada? Tidak ada. Nggak ada. Tidak. Lanjut. apakah saat itu saksi sudah mengetahui rencana ketinggian apartemen itu 40 meter? Belum mengetahui, belum melihat permohonannya. Jadi apa yang dipresentasikan Pak? Oh, belum dipaparkan. Di pemaparan tinggi 40 belum muncul. Di paparan hanya gambar 3 dimensinya. Ketinggiannya belum. Lanjut. Jadi ini. Baik. Nah kemudian Pak, selain
JOP, apakah ada pemohon IMB lain yang mempunyai permasalahan yang sama, ketinggian dan skyline seperti ini? Tidak ada. Apakah dalam proses suatu permohonan IMB biasa dilakukan rapat-rapat koordinasi antara OPD? Biasa. Manakala DPM PTSP menemui beberapa kendala, artinya secara teknis seperti apa, itu kewenangan dari DPM PTSP untuk melakukan koordinasi antar OPD untuk kejelasannya. Baik. Apa yang Pak Hari ketahui tentang SLF, sertifikat layak fungsi? Ya, sertifikat layak fungsi adalah suatu surat keterangan bahwa bangunan tersebut telah sesuai dengan IMB, telah sesuai dengan kondisi di lapangan, dan juga dilakukan asesmen oleh konsultan independen. Siapa pihak yang menerbitkannya, Pak? Ya. Siapa pihak yang menerbitkannya? Yang menerbitkan SLF adalah tetap dari DPM PTSP. Kita melakukan kajian persis seperti IMB. Sepengetahuan saksi, apakah ada permasalahan terkait dengan SLF Hotel Pesona Tugu? SLF Pesona Tugu. Saya lupa itu. Lupa ya. Baik. Kemudian terkait permohonan IMB Hotel Puri Wulandari, apakah ada permasalahan pada saat mengeluarkan rekomteknya? Saya juga lupa. Lupa ya. Baik. Ya. Cukup. Dan itu saya juga penerbitannya apakah 2020 atau sebelumnya, saya jelas lupa. Baik. Dari kami cukup yang mulia, hanya itu yang berkaitan dengan terdakwa Pak Nur Widiatana. Terima kasih Pak Hari. Ya, Sama-sama. lanjut. Bukan tadi.